Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 7 akan menjadi moderator pada presentasi dan diskusi kita malam hari ini. Presentasi dan diskusi malam ini oleh kami kelompok 7 bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem terdistribusi yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ahmad Turmuji. 7 yaitu kelompok kami sendiri mengusung tema atau judul RPC atau Remote Procedure Call. Sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, saya akan mengenalkan anggota kelompok 7 yaitu beranggotakan saya sendiri Adam Wibowo. Kemudian yang kedua Fadil Khairon Naufal. Kemudian yang ketiga Syahril Ifandi Maesta. Kemudian yang keempat Yuyun Fatimah. Yang alhamdulillah semua anggota kelompok 7 bisa hadir pada malam hari ini. Kemudian dengan ini saya akan melanjutkan ke anggota kelompok saya untuk membacakan materi. Boleh lanjut? Baik, saya Syahril Ifanda Mesta Pratama. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu RPC atau Remote Procedure Call. Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server yang membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang dilakukan oleh prosedur yang diminta klien. RPC ini merupakan suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antara proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh atau remote system. Kemudian ada fitur RPC. Yang pertama adalah batching call. Fitur batching call mengizinkan klien untuk mengirim message call ke server dalam jumlah besar secara sequence atau berurutan. Batching menggunakan protokol streaming byte seperti TCP atau IP sebagai mediumnya. Pada saat melakukan batching, klien tidak menunggu server untuk memberikan reply terhadap tiap message yang dikirim. Begitu pula dengan server yang tidak pernah mengirimkan message reply. Kemudian yang kedua adalah broadcasting calls. Fitur broadcasting mengizinkan klien untuk mengirimkan paket data ke jaringan dan menunggu balasan dari network. Fitur ini menggunakan protokol berbasiskan paket data seperti UDP atau IP sebagai mediumnya. Broadcast RPC membutuhkan layanan port mapper RPC untuk mengimplementasikan fungsinya. Kemudian yang ketiga dilanjutkan oleh rekan saya, Yuyun Fatimah. Baik, selanjutnya yang ketiga ada callback prosedur. Fitur callback prosedur mengizinkan server untuk bertindak sebagai klien dan melakukan RPC callback ke proses yang dijalankan oleh klien. Yang keempat, menggunakan select subroutine. Fitur ini akan memeriksa deskripsi dari suatu file dan message dalam antrian untuk melihat apakah mereka siap untuk dibaca atau diterima atau ditulis atau dikirim atau mereka dalam kondisi ditahan sementara. Prosedur ini mengizinkan server
untuk menginterupsi suatu aktivitas, memeriksa datanya, dan kemudian melanjutkan proses aktivitas tersebut. Selanjutnya ada model dan cara kerja RPC. Prosedur call umumnya berkaitan dengan menggunakan stack, penyimpanan parameter yang diterima dalam stack tersebut, dan mengalokasikan ruang untuk lokal variabel. Namun selain itu ada yang disebut dengan prosedur call remote, yang berarti pelaksanaan proses di atas, namun pada suatu sistem lain yang berhubungan melalui suatu jaringan. Sistem prosedur remote ini memiliki cara kerja yang sedikit banyak mirip, namun berbeda dengan prosedur call biasa. Tiap prosedur yang dipanggil dalam RPC, maka proses ini harus berkoneksi dengan server remote dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, menunggu balasan dari server, dan melakukan proses kemudian selesai. Proses di atas tersebut juga start pada sisi klien, sedangkan start pada sisi server adalah proses menunggu setiap message yang berisi permintaan mengenai prosedur tertentu. Server harus membaca tiap parameter yang diberikan, kemudian memberikan prosedur lokal yang sesuai dengan permintaan dan parameter. Kemudian, setelah eksekusi, server harus mengirimkan hasil kepada pihak pemegang proses. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadil. Oke. Kelebihan RPC. Relatif mudah digunakan. Pemanggilan remote procedures tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada software logik, komunikasi, hal dalam sistem terdistribusi tidak perlu memikirkan low level details seperti socket, marshalling, dan unmarshalling. Robot sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, and reliability. Kekurangan RPC. Kekurangan RPC adalah tidak fleksibel terhadap perubahan static relationship between client server at runtime berdasarkan procedural struktur programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP. Oke, sekian. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mas Fadil dan juga rekan-rekan kelompok 7 yang sudah menyampaikan materi. Dari materi RPC kelompok 7 sudah dijelaskan dari fitur-fiturnya terdiri 4 fitur, kemudian model dan cara kerjanya, dan juga kelebihan serta kekurangannya. Mungkin dari kelompok 7 akan memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan yang ada di kelas C2. Saya sudah share di grup kelas. Mungkin akan kita jeda waktu 5 menit mungkin ya teman-teman ya. Apabila ada yang ingin bertanya di dalam grup. Mungkin bisa kita tunggu dulu.
Udah 2 menit ini teman-teman. Kita masih nunggu rekan-rekan yang lain untuk merespon apabila ada pertanyaan. Ntar dulu, lagi nyari pertanyaan. Baik, sudah masuk satu pertanyaan dari kelompok 1. Kita beri kesempatan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, sembari kelompok kita mendiskusikan jawaban yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Riki.
Baik ya, saya akan membantu jawab untuk pertanyaan dari eh, kelompok 1 dari Mas Riki. Pertanyaannya adalah apa keuntungan menggunakan RPC dalam sistem terdistribusi? Jadi untuk RPC ini kan merupakan salah satu konsep daripada sistem terdistribusi itu sendiri ya. Kemudian untuk kelebihannya gitu atau keuntungannya sudah dijelaskan tadi ya, yang dimana salah satunya adalah relatif mudah digunakan, di mana pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrogram dapat berkonsentrasi pada software logic, komunikasi hal sistem terdistribusi tidak perlu memikirkan low level details pada soket, marshalling, dan unmarshalling. Kemudian yang kedua adalah sempurna. Sejak tahun 80-an, RFPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability. Mungkin itu jawaban dari kelompok 7 ya untuk pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1 Mas Riki. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Mungkin pada diskusi malam ini hanya ada satu pertanyaan mungkin ya, karena tidak ada pertanyaan yang masuk lagi pada kelompok 7. Mungkin saya mewakili kelompok 7 akan menutup presentasi dan juga diskusi pada malam hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan pada kelompok kami, baik dari segi presentasi dan juga penyampaian hasil presentasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.